Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra as-siyam wa syahra al-qiyam wa syahra unzila fihi al-Qur'an wa syahrun fihi lailatul qadr khairun min alf syahr. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah salat Isya yang insyaallah melanjutkan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada saat ini kita masih diberikan umur yang panjang dan juga diberikan kesehatan sehingga kita bisa menggunakan kesehatan dan umur yang panjang ini dengan kebaikan-kebaikan yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga apa yang kita lakukan ini termasuk amalan-amalan yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Yang kedua, salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sampai hari akhir nanti. Hadirin jamaah salat Isya sekaligus tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf suara saya hampir habis karena di antaranya film juga. Jadi dikencengin apapun biasanya suara saya kan kencang gitu ya. Tapi sekarang harus deketin mic seperti ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri manusia ini akan disifati dengan 3. Apa itu? Nafsul ammarah, nafsul lawwamah, dan nafsul mutmainnah. Nafsul ammarah adalah nafsu yang senantiasa mengajak kepada kejelekan, senantiasa mengajak kepada keburukan, kemaksiatan dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Sesungguhnya nafsu ammarah ini senantiasa mengajak kejelekan, mengajak kepada kemaksiatan, dosa-dosa. Jika di bulan Ramadan ada seorang muslim dengan alasan tidak kuat dan lain sebagainya sehingga dia tidak puasa, maka ini nafsunya adalah nafsu ammarah. Dirinya dikuasai dengan nafsu ammarah. Yang kedua adalah nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah ini adalah nafsu yang suka mencela. Dari kata lama yalumu yang artinya mencela. Nafsul lawwamah artinya nafsu yang senantiasa mencela. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qiyamah ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah Subhanahu wa taala menggunakan nafsul lawwamah di ayat yang kedua ini. Apa nafsul lawwamah itu? Nafsu yang senantiasa mencela baik itu diri sendiri maupun orang lain. Kalau ada orang yang suka mencela terhadap saudaranya, maka orang tadi dikuasai oleh nafsul lawwamah. Atau juga mencela barang-barang atau mencela makanan, maka ini adalah orang-orang yang nafsul lawwamah. Dan kalau kita melihat bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dan karakternya, Rasulullah tidak pernah mencela, Rasulullah tidak pernah menghina. Apapun yang dihidangkan
dan apapun yang terjadi semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini adalah nafsu yang tenang, nafsu yang tentram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu-nafsu yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah nafsul mutmainnah ini ke Tuhanmu radiyatan mardiyah, ridha dengan ketentuan Allah, wa mardiyah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian wahai nafsul mutmainnah ke golonganku. Wadkhuli jannati, dan masuklah nafsul mutmainnah ke dalam surgaku. Hadirin jamaah salat Isya sekaligus tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Hakim menerangkan tentang nafsul mutmainnah di dalam kitab Al-Mustadrak. Kitab Al-Mustadrak As-Sahihaini karangan Imam Al-Hakim menjelaskan bahwa ketika orang itu meninggal atau ketika orang itu mau meninggal, maka di situ ada malakul maut. Jadi malakul maut itu satu malaikat disebut malak, dua malaikat malakani, tiga malaikat atau lebih disebut malaikat. Tapi karena sering digunakan di Indonesia, kalau satu malaikat sebut malaikat, sebenarnya malak, satunya itu malak. Malakul maut ini akan duduk di kepala orang yang mau dicabut rohnya, dan duduk di situ. Lalu karena nafsunya nafsul mutmainnah, maka malakul maut ini mencabutnya dengan senyum, mencabutnya dengan ramah, mencabutnya dengan halus sekali. Disebutkan di situ qatrotasilu, jadi seperti setetes yang mengalir dari orang yang minum, halus sekali, tidak terasa. Kalau bapak minum lalu netes sedikit terasa tidak. Itulah malaikatul maut mencabut nyawa orang-orang yang mutmainnah. Setelah itu, setelah dicabut para malaikat yang ada di sana, yang ada di langit, baik itu langit pertama sampai langit ketujuh, mereka menyambut kedatangan roh yang mutmainnah ini. Kedatangan roh yang nafsul mutmainnah ini disambut oleh siapa? Oleh para malaikat, dan mereka menyambutnya dengan senang hati. Innaha nafsul thayyibah, sesungguhnya nafsu ini adalah nafsu yang baik, disambut oleh para malaikat yang wajahnya kasyamsi, disebutkan di dalam kitab Al-Mustadrak seperti itu. Wajah mereka itu bersinar berseri-seri bagaikan matahari menyambut nafsul mutmainnah. Lalu kita sampai langit ketujuh. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, letakkan fil 'illiyin. 'Illiyin adalah sebuah tempat. Wa ma adraka ma 'illiyun, kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun. Jadi kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun, yang disaksikan para malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menghormati siapa? Menghormati kita-kita yang nafsunya mutmainnah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kembalikan roh ini ke jasad orang tadi.
Dikembalikanlah oleh malakul maut roh ini ke dalam jasadnya, yaitu ketika di alam barzah atau di alam kuburan. Dikembalikan lalu ditanya oleh malaikat penanya, yaitu Munkar dan Nakir. Pertanyaannya mudah sekali, mungkin bapak-bapak bisa menjawabnya. Akan tetapi di kuburan nanti tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab kecuali sesuai dengan amalan-amalan masing-masing. Kalau di dunianya dia itu orang yang baik, di dunianya senantiasa mengisi kehidupannya dengan kebaikan-kebaikan dan hal-hal yang bermanfaat bagi manusia, dan hamdul minallahnya juga bagus, insya Allah orang seperti ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan mudah. Tapi sebaliknya orang yang di dunianya ini sering berbuat keonaran, kerusakan, dan tidak mau melaksanakan perintah Allah kecuali sedikit, maka di hari akhir orang ini tidak akan bisa menjawab, dan pertanyaannya dijawab la adri, saya tidak tahu. Celakalah orang yang seperti ini, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat untuk diberitahu tentang neraka. Tapi beda dengan nafsul mutmainnah. Orang ini akan dimuliakan, para malaikat akan memuliakannya, pertanyaannya juga lembut. Dan setelah dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, lalu diberikan kenikmatan di alam barzah, sehingga dia tidak terasa bahwa kiamat sudah tiba. Kenapa? Karena merasakan enaknya di alam kubur, tiba-tiba kiamat. Beda dengan orang yang disiksa di alam kuburnya, merasakan lama sekali. Kapan kiamat? Hadirin jamaah salat isya sekaligus tarawih di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu nafsul mutmainnah? Nafsul mutmainnah adalah nafsu yang tentram, yang tenang. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, nafsul mutmainnah adalah radiyatun bi qada'illah. Nafsu atau jiwa yang rela, yang ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya yang hadir ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kehidupannya. Syaqiyun aw sa'idun, celaka atau bahagia, ghaniyun aw faqirun, kaya atau miskin, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kematian pun kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Lauh Mahfuz. Dan kita sebagai manusia tidak diberitahukan ini sebagai ujian. Dia berdoakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian, menguji kita semuanya, mana amalan-amalan seseorang ini yang paling bagus di antara kita semuanya. Dia berdoakum ayyukum ahsanu amala, yaitu menguji kalian semuanya, mana orang yang terbaik di antara kalian. Hadirin jamaah salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mendefinisikan nafsul mutmainnah adalah radiyatun bi qada'illah, yaitu rela dengan qada Allah, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang kalau rela dengan ketetapan Allah, maka dia akan itmi'nanul qalb, akan tenang hatinya. Apapun yang dihadapinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia di hatinya memang mengeluh, tapi tidak keterlaluan, tidak berkepanjangan. Dia akan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang seperti ini ketika dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lalu sabar, subhanallah, balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nafsul mutmainnah adalah radiyatun bi qada'illah, ridha, rela dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang mengatakan bahwa mungkinun bi thawabillah. An-nafsul mutmainnah adalah orang yang mempunyai nafsu dan yakin bahwa pahala Allah akan datang, balasan Allah akan datang. Sekecil apapun orang ini melaksanakan kebaikan, Allah akan membalasnya nanti dia di akhir. Dan sekecil apapun orang ini melakukan kejelekan, Allah akan membalaskan dengan kejelekan. Dan Allah
tidak tidur. Allah Maha tahu terhadap apa yang kita kerjakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, Allah pasti melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sekecil apapun orang ini melaksanakan kejelekan, Allah Maha melihatnya. Apa yang kita infakkan pada hari ini untuk kebaikan, Allah akan mencatatkan sebagai pahala yang baik. Dan apa yang kita lakukan kejelekan pada hari ini, Allah tidak lupa untuk mencatat kejelekan-kejelekan ini. Dan nanti di hari akhir akan dihisab semua amalan-amalan ini. Tidak ada satu orang pun yang terlewatkan. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bernafsul mutmainnah, orang yang nafsunya senantiasa tenang, tentram, karena yakin semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin semuanya ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita melaksanakan amalan-amalan. Allah melihat kita, Allah yuraqibuna, Allah mengawasi kita, dan Allah bersama kita. Orang ini akan ikhlas dimanapun kita berada, akan menentukan amalannya karena Allah Subhanahu wa taala, karena tahu dan yakin seyakin-yakinnya, ainul yakin, balasan Allah akan tiba bagi orang yang berbuat baik sekecil apapun. Manusia tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Apa yang kita keluarkan dari saku kita untuk pembangunan masjid, untuk kebaikan, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan nanti di hari akhir. Hadirin jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana supaya menjadi nafsul mutmainnah? Bagaimana supaya kita ini termasuk orang-orang yang nafsul mutmainnah? Mohon maaf, biasanya sampai jam berapa khutbahnya? Sampai jam 8. Sip. Berarti masih seperempat? 10 menit ya. Cara menjadi nafsul mutmainnah ini pertama adalah as-salat. Memperbanyak salat. Salat itu adalah imaduddin, dan salat ini mencegah kemungkaran, perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Contoh, ketika kita bertakbir Allahu Akbar, perbuatan keji dan mungkar akan hilang dari kita, karena kita memikirkan bahwa diri kita adalah hina, diri kita adalah kecil, diri kita adalah dzalilun 'ala Allah. Kita itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah mengucapkan Allahu Akbar. Yang maha besar adalah Allah, yang maha agung adalah Allah. Kita semuanya adalah kecil. Ketika mengucapkan Subhanallah, Maha suci Allah, kita adalah orang yang hina ya Allah, maka jangan Engkau hinakan kami ya Allah. Dan saya juga tidak mau berbuat hina di hadapan-Mu ya Allah. Jadi menyadari dirinya adalah hina, menyadari dirinya adalah kecil, menyadari dirinya adalah orang yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada kesempatan untuk berbuat hal-hal yang takabbur, hal-hal yang menjelekkan orang lain, hal-hal yang menghina orang lain. Dia selalu tawadhu, dia selalu rendah diri, karena salat yang dikerjakan itu bermakna bagi dia. Karena salat yang dikerjakan, baik itu lisan maupun gerakannya, difahami dengan sefaham-fahamnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Isya yang dirahmati Allah, sungguh kita malu, sungguh kita ini termasuk orang-orang yang jauh dari ulama-ulama. Bagaimana ibadah ulama-ulama dulu. Imam Malik bin Anas. Siapa itu Imam Malik bin Anas? Adalah mujtahid mutlak yang kedua setelah Imam Abi Hanifah. Beliau adalah mufti di Madinah. Beliau adalah orang yang memberikan fatwa di kota Madinah. Beliau ini di dalam kitabnya, atau di dalam kitab Tabaqatul Hanabilah, diterangkan kenapa disebutkan di dalam kitab Tabaqatul Hanabilah. Tabaqatul Hanabilah adalah kitab yang menjelaskan tentang ulama-ulama Hambali.
Tapi kenapa Imam Malik disebutkan di situ? Karena Imam Syafi'i ini adalah gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i berguru ke Imam Malik bin Anas. Beliau ini sehari semalam melaksanakan salat 800 rakaat. 800 rakaat. Kita kalau kita hitung berapa rakaat kita Pak? Salat wajib 17 rakaat ditambah salat sunnah-sunnah yang lainnya berapa rakaat? Makanya saya katakan tadi, sungguh kita ini jauh dengan ibadahnya para ulama. Kalau ulama dulu itu 800 rakaat dalam sehari semalam. Imam Malik Ibnu Anas, dan juga beliau ini selama 60 tahun mengerjakan puasa Daud. 60 tahun mengerjakan puasa Daud. Puasanya tidak, puasa tidak, puasa tidak, puasa tidak. Itulah Imam Malik bin Anas. Juga Imam Ahmad bin Hanbal, disebutkan oleh anaknya, beliau mengatakan bahwa abi kana abi, bahwa bapak saya, ayahku itu salat dalam sehari semalam 300 rakaat. 300 rakaat. Lalu ketika beliau sakit dan tidak kuat, sakitnya terkena liver, dia bisa sampai 150 rakaat. Salat apa itu? Salat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah salat duha, salat rawatib, salat tahajud, dan salat-salat sunnah mutlak lainnya. Salat sunnah mutlak ini adalah salat yang terserah Bapak lakukan. Mungkin dalam 100 rakaat satu salam silahkan, 50 rakaat dalam satu salam silahkan, atau 10 rakaat dalam satu salam itu silahkan. Tidak dibatasi, itu disebut salat sunnah mutlak. Kapan kita melaksanakannya? Yaitu di waktu yang tidak dilarang. Tidak boleh kita salat sunnah mutlak habis salat subuh langsung, karena ini waktu yang dilarang untuk salat sunnah. Di malam hari silakan. Kenapa mereka melakukan salat sunnah begitu banyaknya? Karena mereka menyadari dan tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi dekat ketika orang ini sujud, ketika orang ini melaksanakan salat. Maka mereka itu berlomba-lomba dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan salat ini. Hadirin jamaah salat Isya ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Qiraatul Quran ini di samping mendapatkan pahala satu huruf dikalikan 10 kali, juga qiraatul Quran ini bisa meruqyah kita, bisa menjadikan hati kita tentram, bisa menjadikan hati kita bahagia. Ketika orang itu sedih, ketika orang itu gundah, mari membaca Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran ini ma huwa syifaa'un, sesuatu penyembuh. Penyembuh hati yang lagi sedih, penyembuh hati yang lagi gelisah dan lain sebagainya. Wa rahmatul lil mu'minin, dan membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itulah manfaat membaca Al-Quran. Dan tidak hanya itu saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala lewati Rasulullah SAW di dalam hadis dikatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan mau mengajarkannya. Kemarin saya ketika umroh itu mendengar dari mutawif, sungguh sangat terharu sekali. Di kuburan Ma'la, Ma'la itu adalah kuburan dari dulu sudah ada Pak. Dan itu pasti kalau nggak dikeruk, nggak dipindahkan makam-makam yang di situ, itu akan penuh dengan kuburan-kuburan. Jadi kalau sudah jadi tulang mayat ini, kalau sudah jadi tulang diambil, dimasukkan ke bunker. Tiap 3 bulan dilakukan seperti itu. Tapi ada, subhanallah, dari Indonesia
ulama Indonesia, ulama yang terkenal, bahkan tidak hanya di Makkah, di Indonesia, di Makkah, tapi internasional karena menjadi guru di Makkah. Siapa itu? Al-Imam Al-Bantani, Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Mayatnya masih utuh, mayatnya masih utuh, tidak menjadi tulang, utuh seperti semula. Allah Akbar. Ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang beriman, alim, yang abid, dan juga alim yang mendakwahkan ilmunya. Allah menampakkan dirinya kepada saudara-saudara muslimnya. Yang ketiga, agar kita nafsul mutmainnah, yaitu memperbanyak zikir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir maka hati kita akan tenang. Karena waktulah yang membatasi kita. Kita cukupkan sekian kajian atau ceramah pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.